Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Alkosar, NIM 201160409 dari Prodi Keperawatan Anestesiologi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pengkajian depresi menggunakan metode GDS atau Geriatric Depression Scale. Saya penata anestesi Ainul akan bertemu dengan seorang pasien yang bernama Tuan X yang berumur 70 tahun dengan riwayat penyakit demam. Saat ini dirawat di ruang perawatan di Rumah Sakit Latamamala Sopeng. Saya sudah membaca rekam medis, saya sudah menyiapkan informan konsen untuk meminta persetujuan pasien, saya sudah menyiapkan ruangan, saya sudah menyiapkan alat tulis berupa kertas dan pulpen untuk mencatat hasil GDS-nya. Saya sudah mencuci tangan dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak X, Oh, Bapak X. Kalau umurnya Pak? 70 tahun, Oh, 70 tahun. Untuk tanggal lahirnya berapa ya Pak? 7 Februari. Boleh saya lihat gelangnya? Oke, sesuai ya Pak ya dengan gelangnya. Jadi perkenalkan, saya penata anestesi Ainul yang berjaga pada shift kali ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Kalau boleh tahu bagaimana keadaannya hari ini Pak? Lebih mendingan Pak. Oh, alhamdulillah ya, mendingan. Kalau perasaannya hari ini Pak, bagaimana? Apakah bahagia atau sedih? Bahagia. Oh, alhamdulillah Pak ya. Jadi tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian depresi menggunakan media GDS, Geriatric Depression Scale. Nanti saya akan menanyakan 15 pertanyaan. Nanti Bapak akan menjawab ya atau tidak saja. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya tutup tirainya untuk menjaga privasi. Baik, sebelum kita memulai pengkajian hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak merasa puas terhadap hidup Bapak sekarang? Ya, Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak mengurangi banyak kegiatan dan minat Bapak? tidak. Oke, tidak ya Pak ya. Yang ketiga, apakah Bapak merasa hidup Bapak hampa? Tidak. Oke, tidak ya Pak ya. Untuk pertanyaan keempat, apakah Bapak sering merasa bosan? Tidak. Oke, baik. Untuk pertanyaan kelima, apakah Bapak biasanya memiliki semangat yang bagus? Tidak. Oke, baik. Tidak ya Pak ya. Pertanyaan keenam, apakah Bapak merasa takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Bapak? Tidak. Oke, tidak ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan ketujuh, apakah biasanya Bapak merasakan bahagia? Ya. Oke, ya Pak ya. Pertanyaan ke-8, apakah Bapak sering merasa tidak berdaya? Tidak.
Oke, tidak ya Pak ya. Yang kesembilan, apakah Bapak lebih memilih tinggal di rumah atau kamar daripada pergi keluar dan melakukan hal-hal yang baru? Tidak. Oke, tidak ya Pak ya. Yang ke-10, apakah Bapak merasa mempunyai lebih banyak masalah dengan ingatan Anda dibandingkan kebanyakan orang? Tidak. Oke ya Pak ya, tidak ya. Kemudian yang ke-11, apakah menurut Bapak sangat menyenangkan bisa hidup sampai sekarang? Iya. Oke, baik. Iya Pak ya. Kemudian yang ke-12, apakah Bapak merasa sangat tidak berharga dengan kondisi Bapak sekarang? Tidak. Oke, baik. Tidak ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ke-13, apakah Bapak merasa penuh semangat? Tidak. Oke, tidak ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ke-14, apakah Bapak merasakan keadaan Anda tidak ada harapan? Tidak. Oke, tidak ya Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-15, menurut Bapak, apakah kebanyakan orang lebih baik daripada Bapak? Tidak. Oke, tidak ya Pak ya. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Ya, sama-sama. Jadi pada pengkajian GDS ini hasilnya langsung keluar Pak. Tadi Bapak menjawab 3 pertanyaan dengan jawaban iya dan 12 pertanyaan dengan jawaban tidak. Berdasarkan hasil pengkajian, Bapak masih berada pada batas normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pengkajian depresi ini? Lega. Alhamdulillah ya, sedikit lega. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu nanti sekitar jam 11 siang nanti saya akan kembali mengecek kondisi Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.